Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 11 MIPA maupun IPS, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, walaupun kalian kurang lebih selama 6 bulan belakangan ini kalian melaksanakan pembelajaran secara daring, semoga kalian tetap semangat dan Bu Uma minta kalian tetap menjaga kesehatan supaya terhindar dari wabah virus corona ini. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum belajar dimulai, silahkan kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai? Baik, di pertemuan kali ini Ibu langsung saja akan menyampaikan materi tentang teks ceramah. Itu ada di bab 3. Di bab 3 ini Bu Uma akan menyampaikan 3 subbab dulu. Yang pertama adalah pengertian ceramah, yang kedua adalah perbedaan ceramah, khotbah, dan pidato, dan yang terakhir tentang tujuan ceramah. Langsung saja, pasti anak-anakku kelas 11 sudah pernah mendengarkan tentang ceramah. Mari kita pelajari bersama bahwa teks ceramah itu dapat diklasifikasikan menjadi banyak hal. Yang pertama tentang pemberitahuan, yang kedua tentang penyampaian informasi, yang ketiga tentang disampaikan di depan audiens, dan yang keempat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung. Baik, Bu Uma akan menjelaskan inti dari teks ceramah. Bahwa teks ceramah itu pasti merupakan sumber informasi, ya. Pasti merupakan sumber informasi, dan yang menyampaikan teks ceramah itu pasti tokoh yang sudah memiliki pengetahuan tentang hal yang dipahami dan disampaikan oleh audiens. Lalu, ceramah itu disampaikan secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai contoh, kalau ceramah langsung itu misalkan pembelajaran tatap muka. Guru menjelaskan materi di depan siswa, ya, itu disampaikan secara langsung. Misalkan ada suatu pengajian, lah itu juga contoh dari bagian ceramah, karena langsung disampaikan di depan audiens. Dan ceramah yang disampaikan secara tidak langsung itu biasanya lewat media elektronik. Sebagai contoh, misalkan disampaikan di radio, di internet, di YouTube, dan lain sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa teks ceramah itu adalah suatu informasi yang disampaikan oleh seseorang yang sudah memiliki pengetahuan akan suatu hal dan disampaikan di depan audiens supaya informasi tersebut tersalurkan. Jadi itu pengertian dari teks ceramah. Lalu yang kedua, tentang perbedaan ceramah, pidato, dan khotbah. Pasti anak-anakku semua merasa sedikit bingung apa toh perbedaan ceramah, pidato, dan khotbah. Sebenarnya ketiga ini hampir memiliki kesamaan karena tujuannya hampir sama, yaitu mengajak atau mempengaruhi, ya, atau persuasif. Yang membedakan itu hanya intinya saja. Yang pertama, pidato. Pidato itu pasti sifatnya persuasif atau mempengaruhi. Jadi pidato itu adalah pembicaraan di depan umum dan bersifat persuasif atau mempengaruhi. Jadi semua pidato itu pasti sifatnya mempengaruhi atau mengajak penonton atau mengajak audiens supaya mengikuti apa yang disampaikan oleh pembicara. Sebagai contoh, pidato.
pasti anak-anakku semua sudah sering mendengarkan pidato. Misalkan, apabila di kampung itu sering ada ya tentang pidato dari kepala desa. Kepala desa menghimbau warganya supaya tetap protokoler pada kasus wabah virus corona ini. Dengan cara apa? Memakai masker, tetap jaga jarak, dan tidak lupa mencuci tangan. Dan sebisa mungkin keluar seperlunya saja dan dihindari kerumunan terlebih dahulu. Supaya apa tujuannya? Supaya untuk memotong tali virus penyebaran virus corona. Lah, tujuannya itu untuk mempengaruhi orang lain supaya orang lain itu takut adanya virus corona dan mengajak orang tersebut untuk tetap protokoler. Itu contohnya. Lalu yang kedua tentang ceramah. Ceramah itu adalah penyampaian suatu pengetahuan atau informasi atau isu tertentu. Nah, tadi Bu Uma sudah menjelaskan di awal bahwa ceramah itu biasanya yang menyampaikan adalah orang yang ahli atau orang yang sudah memiliki pengetahuan yang lebih. Ya. Kenapa ceramah itu harus disampaikan kepada orang yang sudah berpengetahuan? Tujuannya apa? Tujuannya supaya informasi tersebut tersalurkan dan dapat diterima oleh audiens dengan baik. Sebagai contoh misalkan ceramah tentang keagamaan. Seperti yang sudah Ibu tampilkan atau Ibu berikan kepada kalian minggu yang lalu, Bu Uma sudah memberikan kalian untuk menyimak video dari Ustadz Hanan Ataki yang berjudul Ikhlas. Lah, itu kan bagian dari ceramah keagamaan. Lah, Ustadz Hanan Ataki itu kan mengajak audiens supaya hidup itu sebisa mungkin harus ikhlas dalam menghadapi suatu hal-hal tertentu. Jadi dalam ceramah itu pasti kita menyampaikan suatu pengetahuan informasi yang sebisa mungkin audiens mampu menerimanya dengan baik. Lalu yang ketiga, tentang khotbah. Pasti kalau khotbah itu sudah sering kita temui apabila sedang pengajian, sedang sholat Jumat, dan lain sebagainya. Itu contoh dari khotbah. Pasti khotbah itu selalu berhubungan dengan keagamaan atau praktik beribadah. Jadi khotbah itu adalah pembicaraan di depan umum yang berisi apa? Yang berisi pengetahuan. Pengetahuan yang bagaimana? Pengetahuan tentang keagamaan atau tentang praktik keagamaan. Lah itu yang membedakan antara pidato, ceramah, dan khotbah. Walaupun tadi Bu Uma di depan sudah mengatakan bahwa ketiga ini sebenarnya sama-sama untuk mempengaruhi atau untuk mengajak audiens supaya mengikuti apa yang disampaikan oleh pembicara. Dapat dipahami apa belum? Ya, selanjutnya tentang tujuan ceramah. Yang pertama adalah untuk menginformasikan, yang kedua adalah untuk menghibur, dan yang ketiga adalah untuk membujuk, merayu, dan mempengaruhi. Lah itu tujuan dari ceramah. Baik anak-anakku kelas 11, mungkin itu dulu yang Ibu sampaikan kepada kalian semua. Dan apabila kalian masih belum paham, kalian bisa langsung tanyakan di grup WA kelas. Ya. Anak-anakku, setelah kalian membuat ringkasan kecil di buku catatan, silahkan kalian nanti melihat video yang akan Bu Uma upload di Google Classroom. Baik anak-anakku, mungkin itu dulu, dilanjut belajar sendiri di rumah ya. Ini langsung saja Ibu tutup, walaupun jamnya belum selesai, langsung saja Ibu tutup. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Selamat belajar daring. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.